Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Fisik dan Motorik Anak Usia Dini, yaitu Haji Muhammad Naufal Fairuzillah, BA, BSAD, MPD, MED, dan Dr. Aam Kurnia, MPD. Izin memperkenalkan diri, saya Syifa Laila Madantunisa dengan NIM 12321000026 dari kelas 2A. Di sini saya mau mempresentasikan terkait jurnal yang telah saya buat. Judul dari jurnal yang saya buat yaitu Tinjauan Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia 11 bulan dengan panduan CDC. Dan tentunya di sini saya sebagai pemateri. Latar belakang dari jurnal ini yaitu tubuh kembang anak sangat berharga sehingga para orang tua ataupun pendidik harus memperhatikan tumbuh perkembangan anak tersebut baik dari fisik, motorik ataupun hal yang lainnya. Anak merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang tua dan tentunya harus dijaga ataupun diarahkan dan diperhatikan bagaimana tubuh kembangnya apakah baik ataupun buruk. Ketika tubuh kembang anak baik, tentunya orang tua harus mengetahui bagaimana nih pertumbuhan anak ini yang baiknya itu dan bagaimana juga pertumbuhan anak yang buruk itu. Ketika orang tua tahu atau pendidik tahu dengan baik buruknya, tentunya akan menjadi suatu yang baik untuk anak. Tentunya anak akan lebih baik lagi ya, dalam segi fisik motoriknya. CDC milestone merupakan salah satu cara untuk mengukur baik buruknya tingkat perkembangan anak. CDC milestone adalah Center for Disease Control and Prevention, di mana ini merupakan usaha untuk membantu orang tua dan ahli kesehatan dalam mengetahui pencapaian yang dimiliki anak. Dengan pentingnya pertumbuhan anak, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana perkembangan fisik motorik anak yang terjadi pada anak usia 11 bulan ini sesuai dengan tahapan yang ada pada CDC. Adapun metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap anak usia 11 bulan dan melakukan penyelarasan ataupun perbandingan dengan tahapan perkembangan CDC milestone dengan menggunakan prosedur ataupun teknik meneliti secara langsung dan melakukan wawancara terhadap orang tua dan anak tersebut, juga melakukan pengumpulan materi tentang perkembangan fisik motorik dari CDC milestone. Masuk ke bab yang awal yaitu tentang pengertian fisik. Fisik mempunyai dua komponen yaitu ruh dan jasad. Fisik ini bisa disebut juga dengan jasad, yaitu bagian tubuh yang dapat dilihat, dipegang, dan diraba. Fisik tentunya akan mengalami pertumbuhan sejak dari kandungan hingga lahir. Pertumbuhan adalah proses yang ada dalam diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Tentunya kita dari awal sejak dalam kandungan hingga sekarang ada pertumbuhan, tidak akan seterusnya kecil. Nah, ketika kita bayi tentunya ukuran kita akan kecil seperti bayi, layaknya bayi, tetapi kita sudah besar akan semakin tumbuh, akan semakin besar tumbuh. Adapun proses pertumbuhan manusia pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yaitu manusia diciptakan dari sari tapi berasal dari tanah, lalu menjadi air mani yang disimpan dalam rahim. Setelah disimpan dalam rahim, air mani tersebut menjadi segumpal daging, lalu tumbuh tulang belulang dan dibungkus dengan daging, maka terbentuklah fisik manusia. Pertumbuhan adalah proses yang ada pada diri seseorang. Misalnya mengenai fisik, ada peningkatan ukuran tinggi ataupun berat badan. Fisik ini akan semakin bertumbuh dengan usia dan gizi yang seimbang. Yang kedua ada pengertian motorik. Motorik ini sangat berkaitan dengan fisik, di mana fisik merupakan suatu wujud. Fisik ini seperti wujud atau benda yang memerlukan keahlian untuk menggerakkannya. Ibaratkan ada wayang, tentunya harus ada dalang yang menggerakkannya. Begitupun dengan fisik. Fisik ini berupa jasad, tentunya membutuhkan keahlian untuk menggerakkannya seperti motorik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otak, dan spinal cord atau tulang belakang. Menurut Elizabeth B. Hurley tahun 1978, perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan, pengendalian gerak tubuh, dan otak sebagai pusat. Nah, motorik ini tentunya akan berkembang. Perkembangan adalah suatu proses pematangan majemuk yang berhubungan dengan aspek diferensial bentuk atau fungsi termasuk perubahan sosial dan emosional.
Proses motorik adalah gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses pensyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya seperti tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Motorik menjadi penunjang pertumbuhan fisik karena motorik ini yang menggerakkan. Motorik ini terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Tetapi, dua motorik ini tidak bisa dipisahkan, ini saling berhubungan. Motorik halus dan motorik kasar saling berhubungan. Selanjutnya ada CDC Milestone. Setelah dijelaskan tadi bahwa CDC Milestone merupakan suatu organisasi yang berada di Amerika Serikat untuk mengidentifikasi pencapaian berdasarkan bukti memperjelas kapan sebagian besar anak diharapkan mencapai pencapaian tersebut dan mendukung penilaian mengenai screening pada usia yang direkomendasikan. Pada intinya, CDC ini merupakan salah satu program yang dapat membantu untuk mengukur baik buruknya pencapaian perkembangan anak. Selain tonggak fisik juga, ada tonggak-tonggak yang lain, yaitu tonggak kognitif, tonggak sosial emosional, tonggak bahasa dan komunikasi, dan lainnya. CDC juga dirancang berdasarkan usianya. Selain dirancang untuk membantu kestabilan baik buruknya pencapaian anak, CDC juga dirancang untuk merangsang perkembangan anak ketika kurang baik. Setidaknya 75% dari program CDC ini harus dimiliki oleh anak. Selanjutnya yaitu tinjauan pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia 11 bulan yang saya teliti. Motorik kasar dan halus anak tersebut tentunya memiliki banyak sekali pencapaian dan kegiatan yang telah mampu dia lakukan. Sebagai contoh, anak tersebut telah mampu memungut makanan-makanan kecil yang ada di sekitarnya dan menyapunya agar mendekat ke arah dia, terus memukul-mukul tembok, mengumpulkan makanan yang kecil, memindahkan barang dari satu tangan ke tangan yang lainnya, membuka ataupun menutup barang yang tertutup, mampu naik turun dari kursi yang dangkal, berjalan dengan dituntun, merangkak dengan cepat, dan duduk dengan posisi dia sendiri. Dia telah mampu duduk yang pewek gitu, yang enak menurut dia. Secara peninjauan saya, motorik kasar dan halus anak tersebut telah sangat baik karena telah mampu berjalan dengan ditopang, telah mampu memindahkan barang dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Itu merupakan suatu pencapaian yang baik untuk anak usia 11 bulan. Secara fisik, anak tersebut mempunyai tinggi badan yaitu 75 cm, berat badan 7,1 kg, dan lingkar kepala 46 cm. Selanjutnya analisis berdasarkan CDC Milestone. Tahapan perkembangan fisik motorik menurut CDC. CDC Milestone ini tidak bersedia atau tidak memiliki tonggak untuk pertumbuhan anak 11 bulan. CDC ini hanya memiliki kriteria yaitu 9 bulan dan 12 bulan. Di sini saya akan mencoba menominasikan kriteria tersebut dengan usia 9 bulan dan 12 bulan. Karena sebagai catatan, CDC sepakat bahwa pencapaian tersebut harus mudah diamati di lingkungan atau harus dialami oleh anak. Setidaknya 75% anak diharapkan mampu mencapai pencapaian tersebut. Dilansir dari artikel yang dikeluarkan oleh website resmi CDC, untuk tahapan perkembangan anak usia 9 bulan, diantaranya yang pertama mendapatkan posisi duduk sendiri. Tentunya anak 11 bulan ini sudah mempunyai posisi duduk sendiri. Yang kedua, memindahkan sesuatu dari tangan satu ke tangan yang lainnya, tentu sudah mampu menjalani yang tersebut. Yang ketiga, menggunakan jari untuk menyapu makanan ke arah dirinya. Dan keempat, duduk tanpa dukungan. Anak 11 bulan yang saya teliti ini tentunya sudah mampu atau sudah melakukan tonggak perkembangan fisik pada usia 9 bulan. Dan adapun tahapan perkembangan fisik dalam CDC, kriteria 12 bulan diantaranya yang pertama menarik untuk berdiri, yang kedua berjalan sambil berpegangan tangan pada furniture, yang ketiga minum dari cangkir tanpa tutup sambil dipegang, yang keempat mengambil sesuatu di antara ibu jari atau telunjuk. Nah, pada tahapan 12 bulan ini, anak yang saya teliti nampaknya sudah mampu melakukan tonggak-tonggak yang ada di kriteria 12 bulan tersebut. Dan dapat menjadi pertanyaan, ataupun normal saja anak dapat melakukan kriteria 12 bulan karena mungkin pada gizinya atau stimulasi yang lainnya sehingga anak dapat mumpuni ataupun dapat mampu melakukan tonggak perkembangan fisik pada 9 bulan ataupun 12 bulan. Pada dasarnya, anak yang saya teliti telah mampu ataupun telah masuk kriteria atau dikatakan normal.
bahkan lebih dari normal karena telah mampu melakukan perkembangan fisik kriteria anak usia 9 ataupun 12 bulan. Untuk tonggak pertumbuhan secara fisik, untuk mengukur baik buruknya tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala, CDC memiliki grafik yang digunakan oleh dokter, perawat, dan orang tua untuk melacak atau melihat bagaimana pertumbuhan bayi, anak-anak, dan remaja di Amerika Serikat. Untuk menentukan apakah perkembangan seorang anak berusia 11 bulan dengan tinggi 75 cm, berat badan 7,1 kg, dan lingkar kepala 46 cm, tentunya merujuk pada grafik pertumbuhan CDC. Setelah dilihat dari grafik tersebut, dapat menjadi indikasi bahwa anak ini terlihat lebih kurus dibanding dengan anak-anak seusianya. Lingkar kepala usia anak 11 bulan ini 46 cm, berada di sekitar 50-75 yang berarti lingkar kepala anak normal. Dan untuk berat badan 7,1 kg berada di bawah persenti 5 yang menunjukkan bahwa berat badan anak berada di bawah rata-rata pada usianya. Dan untuk tinggi 75 cm pada anak usia 11 bulan berada di sekitar persentil 50 yang berarti anak memiliki tinggi rata-rata untuk usianya. Kesimpulannya, perkembangan fisik motorik anak usia 11 bulan ini memiliki motorik halus dan kasar yang sangat baik ataupun yang memiliki rata-rata. Anak sudah mampu melakukan beberapa tahapan yang disediakan oleh CDC, bahkan 1 bulan lebih dari kriterianya. Sebagai bahan untuk mengetahui baik buruknya perkembangan pada anak, walaupun CDC menyediakan kriteria umur 9 dan 12 bulan, tetapi anak ini telah mampu. Pertumbuhan fisik anak ini kurang normal dalam segi berat badan karena dalam grafik CDC berat badan anak ini terlalu kecil atau terlalu tidak normal untuk anak usianya. CDC ini sangat membantu untuk memantau pertumbuhan dan melihat bagaimana perkembangan fisik motorik anak. Ketika anak mengalami suatu ketidakcapaian atau ketidaknormalan, setidaknya orang tua dapat memperbaiki sebagai tindakan antisipasi hal tidak baik di masa yang mendatang. Perkembangan fisik motorik anak usia dini akan berpengaruh untuk masa mendatang. CDC ini juga memiliki beberapa batasan dalam kriteria usia pada usia 11 bulan. CDC memang tidak menyediakan untuk usia tersebut, tetapi ketika mencoba menggunakan kriteria di bawah ataupun di atasnya, usia 11 bulan sudah mampu melakukan tonggak perkembangan di 2 kriteria tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.